Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'syaral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa. Karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, selaku khotib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi, dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi, dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya.
sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran surat Al-Imran ayat 102. Dan tentunya selawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam khutbah Jumat singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang menjalani masa pandemi COVID-19 dan bencana alam. Sudah banyak orang yang meninggal, tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia. Siapa saja dapat meninggal dunia, kapan atau di mana saja bisa meninggal dunia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibn Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah. Sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini menunjukkan bahwa kita semua pasti akan mati, dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal. Namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surah Al-Mulk ayat 1-2 Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segalanya, kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairul amali adwamuhu wa in qala." Artinya, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin, meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin.
baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita lakukan, dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Ma'syiral mu'minin rahimakumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antaranya yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza ma'tal insanu iqama anhu amalu illa min salatin sadaqatin jariyah au ilmin yunafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu. Artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil dengan manfaatnya, dan anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antaranya tanda utama husnul khotimah adalah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khotimah apabila mengerjakan pekerjaan yang baik di akhir hayatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan istamalahu, fakilla kaifa yastakmiluhu ya Rasulullah?" Qala, "Yuwaffiquhu li'amalin shalihin qabla al-maut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya yang beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu huwas samiul alim. Aqulu khaila aduh, ulang Allah dan barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim. Aqulu
بنعمته تمس صالحة وبفضله تتنزل الخيرات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مجاهدنا. أما بعد فيا أيها الحبيبون وأنتم مسلمون وتقوى فإن خير التقوى تقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وعلى دينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. Hanya dalam kuasa-Mu segala apa yang terjadi pada hamba-Mu ini. Tiada daya dan upaya selain keagungan-Mu ya Allah. Jadikanlah segala nikmat dan titipan-Mu menjadikan hamba-Mu semakin pandai bersyukur. Berikanlah kekuatan iman dan Islam kepada kami ya Allah. Tuntunlah setiap langkah kami di jalan-Mu. Ya Allah, curahkanlah segala rahmat dan karunia-Mu kepada keluarga dan anak-anak kami. Ya Allah ya Rabb, di hari yang Kau ciptakan ini, ajarkanlah kami agar senantiasa menempatkan-Mu di tempat yang paling agung. Karena kami sadar seringkali dunia ini lebih kami pentingkan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha agung dan maha perkasa, Engkaulah yang maha tahu. Ampunilah sebusuk apapun diri kami selama ini. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampunilah kami ya Allah. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih yang menggantikan lembaran yang kelam masa lalu kami. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami. Darah dagingnya melekat pada tubuh kami ya Allah. Ampuni jika selama ini kami yang telah zoliminya. Jadikanlah sisa umur kami menjadi anak yang Kau balas budi ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dari mati su'ul khatimah. Lindungi kami dari siksa kubur-Mu ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam ketaatan dan keistiqomahan dalam menjalankan kewajiban-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Anugerahkanlah segala kemuliaan-Mu kepada hamba-Mu ini ya Allah. Rabbana fir lana wa ila ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ittaqfil qurba